Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Kurniawan dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia dari semester 2 dari kelas 2B yang menyampaikan tentang 3 teori kritik dan sejarah sastra. Yang pertama adalah sastra. Sastra adalah ruang hipnotisme, seni komunikasi, budaya, wacana. Yang kedua, ilmu sastra adalah cara untuk memahami ruang dan hipnotisme karya. Yang ketiga, karya sastra adalah yang harus dipahami dan dia didialektikan dalam kontestasi ruangan itu. Apa saja itu sastra? Ada 3. Yang pertama ada teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Istilah sastra yang menggambarkan pekerjaan ilmuwan. Sastra ada pada bahan serta kurang tepat karena tekanannya yang dicari dan mana yang sudah tersedia. Dalam wilayah studi sastra perlu ditarik perbedaan antara teori sastra, kritik, dan teori sastra dan sejarah sastra. Pertama, yang perlu diperhatikan, dipilih adalah perbedaan sudut pandang yang mendasar kepada teori sastra. Adalah studi prinsip, kategori, dan kriteria, sedangkan studi karya sastra yang berasal dari kata konkret yang disebut pendekatan, statis, dan sejarah sastra. Adalah kritik sastra dipakai untuk mencangkup teori sastra yang berusaha memisahkan sejarah sastra dari teori sastra. Dan kritik sastra yang berasal dari F.W. Peterson misalnya mengatakan bahwa sejarah sastra menunjukkan A berasal dari B, sedangkan kritik sastra menunjukkan A lebih baik dari B. Hubungan yang pertama dapat dibuktikan, sedangkan yang kedua tergantung pada pendapat dan keyakinan manusia masing-masing. Ada alasan lain untuk memisahkan sejarah sastra dari kritik sastra, bahwa penilaian merupakan hal yang penting dan tidak dapat disahkan pandangan mengenai sejarah sastra. Semacam ini menuntut kemampuan imajinasi, empati dengan masa silam atau dengan selera masa silam. Gagasan bahwa maksud pengarang adalah bahan utama studi sejarah sastra adalah keliru, lalu kembali ke masa penciptaan saja. Itu tidak mungkin kita hentikan menjadi manusia abad ke-20. Ketika mempelajari suatu karya masa lalu, dalam kenyataan ada sejarah sastra yang ditulis tanpa prinsip dan seleksi dalam usaha merinci ciri-ciri dan membuat penilaian sejarawan sastra yang menolak pentingnya kritik sastra. Sebetulnya melakukan kritik sastra tanpa disadari kritik mereka tidak asli karena mengikuti standar tradisional dan reformasi saja. Contoh, kritikus semacam itu adalah penggemar aliran romantik yang menutup mata terhadap semua ragam sastra lain, terutama sastra modern pada seperti yang dikatakan R.G. Colin Howard, seorang yang mengaku tahu apa yang membuat Shakespeare menjadi seorang penyair, juga harus tahu apakah Miss Stein seorang penyair. Tahu bukan, dan kalau bukan, mengapa? Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.